Shalom jemaat terkasih. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menolong kita untuk memahaminya dan memampukan kita untuk melakukannya dalam hidup keseharian kita. Bacaan hari ini saya ajak kita merenungkan dari Matius 20 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Perikopnya adalah tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Ayat 6, kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Bagian firman Tuhan ini pada kesimpulannya nanti Yesus mengatakan bahwa ada orang-orang yang menjadi Kristen lebih dahulu atau menjadi percaya kepada Tuhan lebih dahulu, tetapi bisa menjadi yang kemudian. Yang terdahulu bisa menjadi yang kemudian, karena ada sebabnya tentu saja. Saya mau beri judul renungan kita hari ini adalah bersyukurlah. Jemaat terkasih, kita semua sebenarnya ada di luar lingkup kasih Tuhan. Sampai Tuhan kemudian datang berinisiatif memanggil kita masuk ke dalamnya pada waktu dan tempat kita masing-masing. Maka marilah kita menjadi orang Kristen yang dapat bersyukur, menerima kasih kemurahan Tuhan sesuai kapasitas dan takaran kita masing-masing. Dari apa yang kita baca ini, kalau Bapak Ibu nanti baca sampai ayat yang ke-16, kita bisa simpulkan pelajaran apa yang bisa kita dapat dari perikop ini. Buat saya, yang pertama adalah pelajaran bahwa kita harus seperti Tuhan kita, memberi kesempatan kepada siapapun sampai batas akhir waktu mereka untuk menjadi bagian dari rencana kasih Tuhan. Kita tidak bisa menghakimi orang lain bilang, dia nggak punya mungkin kesempatan untuk diselamatkan Tuhan atau menjadi percaya kepada Tuhan atau terlibat masuk dalam rencana Tuhan. Itu bukan urusan kita. Sebagaimana Tuhan kita diajar memberi kesempatan sampai batas waktu terakhir orang untuk masuk ke dalam rencananya. Pelajaran lain saya dapatkan adalah bahwa berkat Tuhan itu cukup untuk kita semua. Jadi kita tidak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan apa yang diperoleh orang lain. Jangan salah fokus dalam hidup kekristenan kita. Maka kita harus fokus pada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan fokus pada apa yang Tuhan percayakan kepada orang lain. Itu bukan cara hidup yang baik. Pelajaran lain yang saya dapat bahwa
ada upah dari Tuhan sesuai kasih karunia-Nya untuk setiap orang yang menyambut anugerah-Nya dan menyambut tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada masing-masing mereka. Ada upah untuk itu. Jadi melalui renungan ini kita diajar untuk memiliki mental senang melihat orang lain senang dan susah melihat orang lain susah. Sebagaimana Yesus memiliki belas kasih kepada semua orang yang dilihat sebagai domba yang tidak memiliki gembala, yang tercerai-berai, apakah kita juga memiliki kasih agar orang lain yang juga belum mengenal kasih Tuhan, agar orang lain yang belum masuk dalam rencana Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita di dalam lingkup kasih Tuhan. Jangan susah karena melihat orang lain senang, dan jangan senang karena melihat orang lain susah. Sebab jika tidak demikian, jika kita tidak memiliki kasih kepada orang lain, bahkan kita membanding-bandingkan diri dan iri kepada orang lain, bisa jadi kita akan menjadi yang terkemudian, walaupun kita sudah menjadi yang lebih awal dari mereka untuk mempercayai Kristus. Secara khusus bagian firman Tuhan ini dikatakan Yesus untuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tapi ini juga berlaku untuk setiap kita. Miliki sikap hidup yang benar. Jangan salah dalam menanggapi anugerah Tuhan bagi kita dan sesama. Apapun yang saat ini ada diberikan kepada kita, Tuhan anugerahkan kepada kita, mari bersyukurlah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, berkati kebenaran firman-Mu, berkati setiap kami yang mendengar, dan biarlah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan dalam hidup keseharian kami. Kami mohonkan ini dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.